Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dalam video ini, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu dan membersamai kawan-kawan semua dalam belajar membahas soal-soal terbaru dengan kualitas tinggi sebagai latihan soal ujian seleksi kompetensi teknis tambahan calon ASN Kementerian Agama tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember besok. Dan perlu kami informasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi nanti, dapat menghubungi admin di halaman deskripsi. Kepada kawan-kawanku semua, yang dari awal telah hadir, menyimak dan belajar di channel ini, kami doakan semoga dimudahkan semua urusannya dan sukses ujian P3K tahun ini. Dengan kerendahan hati yang setulusnya, kami memohon maaf jika di dalam video-video kami terdapat kekeliruan dan kekurangan, harap dimaklumi karena ini merupakan hasil karya manusia biasa, yang pasti akan ada ketidaksempurnaannya. Tapi semoga dapat menjadi media belajar bagi kawan-kawan semuanya. Jika sudah lulus nanti, jangan lupa untuk mampir di channel ini lagi ya. Dan jika nasib baik belum berpihak di tahun ini, harap bersabar dan besarkan hati, karena sesungguhnya rejeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal yang pertama. Seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah dan akan memulai karirnya di sektor pemerintahan merasa dilema antara mengikuti aturan-aturan agama yang dianutnya dan tugas-tugas negara yang mungkin bertentangan dengan keyakinannya. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh pemuda tersebut? A. Menjalankan tugas negara terlebih dahulu tanpa menghiraukan keyakinan agama. B. Memilih untuk fokus pada keyakinan agama dan meninggalkan kesempatan berkarir di sektor pemerintahan. C. Mencari jalan tengah dengan tetap menjalankan tugas negara namun tetap memperhatikan aturan agama yang dianut. D. Menyerah dan beralih ke profesi lain yang tidak bertentangan dengan keyakinan agamanya. Jawaban C. Mencari jalan tengah dengan tetap menjalankan tugas negara namun tetap memperhatikan aturan agama yang dianut. Pembahasan, sebagai seorang ASN di Kementerian Agama, seorang pemuda harus tetap memprioritaskan tugas negaranya namun juga tetap memperhatikan aturan agama yang dianutnya. Hal ini menunjukkan sikap komitmen kebangsaan dan juga kesetiaan terhadap keyakinan agamanya. 2. Seorang pejabat di Kementerian Agama yang baru saja mendapat tugas untuk membantu dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat, namun mendapat tekanan dari pihak eksternal untuk melakukan tindakan korupsi terkait dengan pengadaan barang-barang untuk kegiatan tersebut. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut? A. Menerima tawaran korupsi dan menggunakan sebagian hasilnya untuk kegiatan keagamaan. B. Menolak tawaran korupsi namun tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib. C. Melaporkan tawaran korupsi ke pihak yang berwajib meskipun beresiko kerugian bagi kegiatan keagamaan. D. Menerima tawaran korupsi tanpa sepengetahuan atasan dan melakukan penggunaannya dengan hati-hati. Jawaban C. Melaporkan tawaran korupsi ke pihak yang berwajib meskipun beresiko kerugian bagi kegiatan keagamaan. Pembahasan, sebagai pejabat di Kementerian Agama, sikap yang seharusnya diambil adalah menolak tawaran korupsi dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Hal ini menunjukkan sikap komitmen kebangsaan dan juga kesetiaan terhadap prinsip anti korupsi. 3. Seorang guru agama di sebuah sekolah di daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan dalam memberikan pendidikan agama kepada siswa-siswinya karena minimnya sumber daya dan kurangnya minat siswa dalam mempelajari materi agama. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh guru agama tersebut? A. Mengurangi intensitas pembelajaran agama dan fokus pada mata pelajaran lain yang lebih diminati siswa. B. Mencari cara kreatif untuk membuat pembelajaran agama lebih menarik bagi siswa. C. Melakukan kegiatan di luar jam pelajaran untuk mengajak siswa-siswanya belajar agama.
D. Menyampaikan keluhan kepada pihak terkait dan meminta untuk dipindah tugas ke sekolah lain yang memiliki lingkungan yang lebih mendukung. Jawaban B. Mencari cara kreatif untuk membuat pembelajaran agama lebih menarik bagi siswa. Pembahasan, sebagai seorang guru agama, sikap yang seharusnya diambil adalah berusaha untuk mencari cara kreatif dalam mengajar agar siswa lebih tertarik dan antusias dalam mempelajari materi agama. Hal ini menunjukkan sikap komitmen kebangsaan dan juga kesetiaan terhadap profesinya sebagai pendidik. 4. Seorang imam masjid di perkotaan mendapati banyak pemuda-pemuda yang mulai meninggalkan ibadah di masjid dan lebih tertarik pada gaya hidup modern yang bertentangan dengan ajaran agama. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh imam masjid tersebut? A. Membiarkan pemuda-pemuda tersebut dan fokus pada jamaah yang masih aktif beribadah. B. Melakukan ceramah dan pengajian yang lebih menarik agar pemuda-pemuda tertarik kembali beribadah di masjid. C. Menyampaikan kepada pemuda-pemuda tersebut bahwa mereka akan mendapat dosa besar jika meninggalkan ibadah. D. Meminta bantuan dari pihak lain untuk melarang pemuda-pemuda tersebut melakukan gaya hidup modern yang bertentangan dengan ajaran agama. Jawaban B. Melakukan ceramah dan pengajian yang lebih menarik agar pemuda-pemuda tertarik kembali beribadah di masjid. Pembahasan, sebagai seorang imam masjid, sikap yang seharusnya diambil adalah mencoba untuk mendekati pemuda-pemuda tersebut dengan cara yang lebih menarik agar kembali beribadah di masjid. Hal ini menunjukkan sikap komitmen kebangsaan dan juga kesetiaan terhadap tugas dakwah sebagai seorang pemimpin agama. 5. Seorang pejabat di Kementerian Agama mendapat tugas untuk mengawasi lembaga-lembaga keagamaan di wilayah kerjanya namun menghadapi tekanan dan suap dari pihak lembaga-lembaga tersebut agar tidak dilaporkan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut? A. Menerima suap dan tidak melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan tersebut. B. Menolak tawaran suap namun tetap tidak melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan. C. Melaporkan tawaran suap yang diterimanya dan juga melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan. D. Menerima suap namun tetap melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Jawaban C. Melaporkan tawaran suap yang diterimanya dan juga melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Pembahasan, sebagai pejabat di Kementerian Agama, sikap yang seharusnya diambil adalah menolak tawaran suap dan melaporkannya ke pihak yang berwajib serta tetap melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Hal ini menunjukkan sikap komitmen kebangsaan dan juga kesetiaan terhadap prinsip anti korupsi dan penegakan hukum. Soal bagian ketiga soal 1. Sebuah kelompok masyarakat mengalami konflik agama yang memunculkan sikap intoleransi antar umat beragama. Bagaimana Anda sebagai seorang calon aparatur sipil negara Kementerian Agama akan menangani konflik tersebut? A. Meningkatkan kegiatan dakwah dan pembinaan agama dalam upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama. B. Melakukan pendekatan persuasif kepada masing-masing pihak yang terlibat konflik. C. Mengabaikan konflik dan fokus pada tugas-tugas rutin Kementerian Agama. D. Mengadakan pertemuan tertutup antar tokoh masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik. Jawaban D. Pembahasan, dalam situasi konflik agama, penting bagi seorang calon ASN Kementerian Agama untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang berbobot, salah satunya dengan mengadakan pertemuan antar tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang bersifat inklusif. Soal 2. Sebagai seorang pejabat di Kementerian Agama, Anda dihadapkan dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana donasi untuk kegiatan-kegiatan agama. Bagaimana sikap Anda dalam menangani kasus tersebut? A. Menutup kasus tersebut agar tidak menimbulkan fitnah terhadap institusi Kementerian Agama. B. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana donasi dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyalahgunaan dana. C. Menunda penanganan kasus untuk menghindari keributan di masyarakat.
D. Membiarkan kasus tersebut dan fokus pada tugas pokok sebagai pejabat di Kementerian Agama. Jawaban B. Pembahasan, sikap yang tepat dalam kasus penyalahgunaan dana donasi adalah dengan meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyalahgunaan dana, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Agama. Soal 3. Sebagai calon ASN Kementerian Agama, bagaimana sikap Anda terhadap upaya penguatan moderasi beragama dalam masyarakat? A. Mengabaikan upaya tersebut karena dianggap tidak terlalu penting. B. Terlibat aktif dalam kegiatan memperkuat moderasi beragama dalam masyarakat. C. Melakukan upaya secara individual tanpa melibatkan institusi atau pihak lain. D. Meminta bantuan kepada pihak eksternal untuk melaksanakan upaya penguatan moderasi beragama. Jawaban B. Pembahasan, seorang calon ASN Kementerian Agama harus terlibat aktif dalam kegiatan memperkuat moderasi beragama sebagai bagian dari tugas dan komitmen dalam membangun masyarakat yang toleran dan saling menghormati antar umat beragama. Soal 4. Sebagai seorang calon ASN Kementerian Agama, bagaimana pandangan Anda terhadap paham radikalisme dan ekstremisme agama dalam masyarakat? A. Mengabaikan permasalahan tersebut dan fokus pada tugas rutin di Kementerian Agama. B. Menganggap paham radikalisme dan ekstremisme agama sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan beragama. C. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap paham radikalisme dan ekstremisme agama. D. Membiarkan paham radikalisme dan ekstremisme agama berkembang tanpa campur tangan institusi. Jawaban C. Pembahasan, sebagai calon ASN Kementerian Agama, penting untuk melihat paham radikalisme dan ekstremisme agama sebagai ancaman serius yang perlu dicegah dan ditanggulangi dengan tindakan nyata dalam upaya mempertahankan moderasi beragama di masyarakat. Soal 5. Sebagai seorang pejabat di Kementerian Agama, bagaimana sikap Anda terhadap isu kontroversial yang berkaitan dengan agama dalam kebijakan pemerintah? A. Mengikuti kebijakan pemerintah tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. B. Membela kelompok agama tertentu tanpa memperhatikan kebijakan pemerintah. C. Mengajak dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan isu kontroversial yang berkaitan dengan agama. D. Melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama. Jawaban C. Pembahasan, seorang pejabat di Kementerian Agama seharusnya memiliki sikap yang inklusif dalam menyelesaikan isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan agama, dengan mengajak dialog dan musyawarah sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip moderasi beragama. Soal bagian keempat soal 1, seorang pegawai negeri yang sedang bertugas di Kementerian Agama diminta oleh atasan untuk memimpin rapat koordinasi antar agama di wilayahnya. Bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh pegawai negeri tersebut? A. Menyampaikan bahwa agama yang dia anut adalah yang paling benar. B. Menolak tugas tersebut karena tidak ingin terlibat dalam urusan antar agama. C. Menerima tugas tersebut dengan sikap menghormati perbedaan agama dan berkomitmen untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. D. Menerima tugas tersebut dengan maksud ingin mendominasi jalannya rapat koordinasi. Jawaban C. Pembahasan, sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai negeri dalam memimpin rapat koordinasi antar agama adalah dengan menghormati perbedaan agama dan berkomitmen untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Sikap ini menunjukkan sikap moderasi beragama dan komitmen terhadap kebangsaan. Soal 2. Seorang pemimpin agama di sebuah desa diminta untuk memberikan ceramah agama di sebuah acara yang dihadiri oleh berbagai orang dari berbagai agama. Bagaimana seharusnya sikap yang dimiliki oleh pemimpin agama tersebut? A. Memberikan ceramah yang menghujat agama lain agar umatnya semakin kuat dalam keyakinan. B. Memilih untuk tidak memberikan ceramah karena takut akan kontroversi antar agama. C. Memberikan ceramah yang mengandung nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan toleransi antar umat beragama. D.
Memanfaatkan acara tersebut untuk memberikan ceramah yang bermuatan politik. Jawaban, C. Pembahasan, pemimpin agama seharusnya memberikan ceramah yang mengandung nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan toleransi antar umat beragama. Hal ini menunjukkan sikap moderasi beragama dan komitmen terhadap kebangsaan, serta menghormati perbedaan agama. Soal 3, seorang pemuka agama di lingkungan masyarakatnya didatangi oleh seorang pengikut agama lain yang ingin berdiskusi tentang perbedaan kepercayaan. Bagaimana seharusnya sikap yang dimiliki oleh pemuka agama tersebut? A. Menolak untuk berdiskusi karena menganggap agama lain lebih rendah. B. Bersedia untuk berdiskusi namun dengan maksud untuk mengkonversi pengikut agama lain menjadi pengikut agamanya. C. Bersedia untuk berdiskusi untuk saling memahami dan menghormati perbedaan kepercayaan. D. Bersikap acuh tak acuh terhadap pengikut agama lain. Jawaban, C. Pembahasan, pemuka agama seharusnya bersedia untuk berdiskusi untuk saling memahami dan menghormati perbedaan kepercayaan. Sikap ini menunjukkan sikap moderasi beragama dan komitmen terhadap kebangsaan, serta menghormati perbedaan agama. Soal 4, seorang anggota masyarakat mendapati adanya perpecahan akibat perbedaan agama di lingkungannya. Bagaimana seharusnya sikap yang dimiliki oleh anggota masyarakat tersebut? A. Ikut memperkeruh suasana dengan menyebarkan isu-isu yang menimbulkan kebencian terhadap agama lain. B. Tidak peduli dengan perpecahan tersebut karena tidak ada urusannya. C. Mencoba untuk memediasi dan memperjuangkan perdamaian antar umat beragama. D. Memilih untuk pindah ke tempat lain yang tidak memiliki perbedaan agama. Jawaban, C. Pembahasan, seorang anggota masyarakat seharusnya mencoba untuk memediasi dan memperjuangkan perdamaian antar umat beragama. Sikap ini menunjukkan sikap moderasi beragama dan komitmen terhadap kebangsaan, serta menghormati perbedaan agama. Soal 5, seorang mahasiswa sedang meneliti tentang kerukunan antar umat beragama di sebuah daerah yang memiliki keragaman agama yang cukup tinggi. Bagaimana seharusnya sikap yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut dalam melakukan penelitiannya? A. Memilih untuk fokus meneliti hanya satu agama yang dia anut karena merasa tidak perlu memahami agama lain. B. Bersikap bias dalam menafsirkan data penelitiannya untuk menguntungkan agama yang dia anut. C. Memprioritaskan membuktikan bahwa agama yang dia anut adalah yang paling benar dalam penelitiannya. D. Mengutamakan sikap objektif dan adil dalam meneliti serta menghormati setiap agama yang ada di daerah tersebut. Jawaban, D. Pembahasan, seorang mahasiswa seharusnya mengutamakan sikap objektif dan adil dalam meneliti serta menghormati setiap agama yang ada di daerah tersebut. Sikap ini menunjukkan sikap moderasi beragama dan komitmen terhadap kebangsaan, serta menghormati perbedaan agama dalam melakukan penelitian. Soal bagian kelima soal 1, seorang pria bernama Andi adalah seorang pegawai negeri yang bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia. Suatu hari, dia mendapat tugas untuk mengurus proses pemilihan kepala desa di desa tempat tinggalnya. Ketika sampai di desa, dia melihat bahwa pemilihan kepala desa di desa tersebut ternyata banyak menggunakan sentimen agama dalam pemilihan tersebut. Apa sikap yang seharusnya diambil oleh Andi? A. Membiarkan saja proses pemilihan tersebut berlangsung tanpa campur tangan. B. Menghentikan proses pemilihan karena melanggar prinsip kebangsaan. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan meminta tindakan yang tepat. D. Ikut campur dalam proses pemilihan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Jawaban yang benar, C. Pembahasan, sebagai seorang pegawai negeri yang bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, Andi seharusnya mempunyai sikap netral dan tidak boleh membiarkan adanya diskriminasi agama dalam proses pemilihan kepala desa. Langkah yang seharusnya diambil adalah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan meminta tindakan yang tepat. Soal 2, sebagai seorang kepala desa, kamu akan menghadiri acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di desa kamu. Namun,
di desa tersebut terdapat warga yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dan menolak untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tindakan yang seharusnya diambil oleh seorang kepala desa adalah A. Membiarkan saja warga yang menolak merayakan Hari Kemerdekaan. B. Memaksa warga tersebut untuk ikut merayakan Hari Kemerdekaan. C. Menghormati keputusan warga yang menolak dan tidak mengikut sertakan mereka dalam acara peringatan. D. Menyampaikan penjelasan yang tepat kepada warga yang menolak agar mau merayakan Hari Kemerdekaan. Jawaban yang benar, D. Pembahasan, sebagai seorang kepala desa, seharusnya mempunyai sikap moderat dan menghargai perbedaan. Tindakan yang seharusnya diambil adalah menyampaikan penjelasan yang tepat kepada warga yang menolak agar mau merayakan Hari Kemerdekaan dan menghormati keputusan mereka. Soal 3, seorang guru agama di sebuah sekolah menengah di daerah pedesaan menerapkan pelajaran agama dengan cara memaksakan keyakinannya kepada para muridnya. Tindakan yang seharusnya diambil oleh kepala sekolah adalah A. Membiarkan saja guru tersebut mengajar sesuai keyakinannya. B. Melaporkan guru tersebut kepada pihak berwenang. C. Memberikan sanksi kepada guru tersebut sesuai peraturan sekolah. D. Membicarakan masalah tersebut dengan guru tersebut dan mencari solusi yang tepat. Jawaban yang benar, D. Pembahasan, seorang guru seharusnya memberikan pengetahuan agama dengan cara yang moderat tanpa memaksakan keyakinannya kepada para muridnya. Kepala sekolah seharusnya mempunyai sikap berdialog dan mencari solusi yang tepat dengan membicarakan masalah tersebut dengan guru tersebut. Soal 4, seorang pejabat agama di suatu daerah melakukan penyalahgunaan dana zakat yang seharusnya digunakan untuk masyarakat miskin. Tindakan yang seharusnya diambil oleh masyarakat adalah A. Membiarkan saja pejabat agama tersebut melakukan penyalahgunaan dana zakat. B. Melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. C. Mengkritik pejabat agama tersebut di media sosial. D. Menyampaikan langsung ke pejabat agama tentang penyalahgunaan dana zakat. Jawaban yang benar, B. Pembahasan, masyarakat seharusnya memiliki sikap kritis terhadap penyalahgunaan dana zakat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut. Soal 5, seorang tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat, terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan masyarakat. Sikap yang seharusnya diambil oleh para pengikutnya adalah A. Membiarkan saja kasus korupsi tersebut dan tidak bersikap. B. Menyembunyikan kasus korupsi tersebut agar tidak terungkap. C. Menyalahkan pihak lain atas kasus korupsi tersebut. D. Mengutuk perbuatan koruptif tokoh agama dan menuntut keadilan. Jawaban yang benar, D. Pembahasan, para pengikut seharusnya memiliki sikap kritis dan berani mengutuk perbuatan koruptif tokoh agama untuk menuntut keadilan. Mereka seharusnya tidak membiarkan kasus korupsi tersebut dan tidak bersikap acuh. Soal bagian ke-6 soal pilihan ganda. 1. Sebagai seorang calon ASN di Kementerian Agama, seorang yang moderat beragama seharusnya A. Mengikuti ajaran agamanya tanpa pandang bulu. B. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan antar umat beragama. C. Tidak menghormati umat beragama lain. D. Menganggap agamanya superior dibanding agama lain. Jawaban, B. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan antar umat beragama. Pembahasan, seorang yang moderat beragama seharusnya mampu mengutamakan persaudaraan dan persatuan antar umat beragama. Hal ini sesuai dengan konsep moderasi beragama yang mengajarkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. 2. Bagaimana sikap seorang yang moderat beragama dalam menyikapi perbedaan keyakinan agama? A. Menganggap keyakinan agamanya paling benar. B. Menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. C. Memandang rendah umat beragama lain. D. Menjadi provokator perpecahan antar umat beragama. Jawaban, B. Menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama.
Pembahasan, seorang yang moderat beragama seharusnya mampu menunjukkan sikap menghormati perbedaan keyakinan agama dengan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. 3. Apa yang seharusnya dilakukan seorang ASN Kementerian Agama yang moderat beragama ketika menangani masalah antar umat beragama? A. Memperkeruh suasana dengan menunjukkan superioritas agamanya. B. Memprovokasi konflik antar umat beragama. C. Mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama. D. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Jawaban, C. Mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama. Pembahasan, seorang ASN Kementerian Agama yang moderat beragama seharusnya mampu menjadi fasilitator dialog antar umat beragama dan mendorong kerjasama dalam menyelesaikan masalah. 4. Bagaimana seorang yang moderat beragama seharusnya menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat? A. Memilih pelayanan berdasarkan agama penerima layanan. B. Melayani semua masyarakat tanpa pandang agama. C. Menjauhi masyarakat yang berbeda agama. D. Memberikan pelayanan yang berbeda-beda berdasarkan agama. Jawaban, B. Melayani semua masyarakat tanpa pandang agama. Pembahasan, seorang yang moderat beragama seharusnya mampu memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif terhadap masyarakat, tanpa pandang agama. 5. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang ASN Kementerian Agama yang moderat beragama untuk memperkuat persaudaraan antar umat beragama? A. Mempromosikan superioritas agama yang dianut. B. Membangun tembok pemisah antar umat beragama. C. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. D. Mengancam umat beragama lain. Jawaban, C. Mengadakan kegiatan dialog antar umat beragama. Pembahasan, seorang ASN Kementerian Agama yang moderat beragama seharusnya mampu memperkuat persaudaraan antar umat beragama dengan mengadakan kegiatan dialog yang membangun kerukunan antar umat beragama. 7. Toleransi. Soal bagian pertama studi kasus, toleransi beragama di masyarakat. 1. Seorang siswa SMA di sebuah sekolah negeri mengalami intimidasi karena agamanya berbeda dengan mayoritas teman-temannya. Sikap yang sebaiknya diambil oleh siswa tersebut adalah A. Menyembunyikan identitas agamanya. B. Melaporkan intimidasi kepada guru atau orang tua. C. Memisahkan diri dari teman-teman yang menyebabkan intimidasi. D. Menerima intimidasi tersebut sebagai bagian dari perbedaan agama. Jawaban, B. Melaporkan intimidasi kepada guru atau orang tua. Pembahasan, sikap menghadapi intimidasi karena perbedaan agama seharusnya tidak dibiarkan begitu saja. Siswa sebaiknya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. 2. Ketika sedang makan siang di kantin kampus, Anda melihat seorang mahasiswa berhijab sedang duduk bersama dengan teman-teman dari agama lain yang sedang makan sahur. Sikap yang seharusnya Anda ambil sebagai mahasiswa yang beragama berbeda adalah A. Menghakimi mereka karena makan sahur di siang hari. B. Memilih untuk memakan makanan sendiri tanpa duduk bersama. C. Mendekati mereka dan bertanya tentang kebiasaan makan sahur mereka. D. Menertawakan kebiasaan makan sahur mereka. Jawaban, C. Mendekati mereka dan bertanya tentang kebiasaan makan sahur mereka. Pembahasan, sikap toleransi beragama mencakup rasa ingin tahu dan pengertian terhadap kebiasaan dan keyakinan orang lain. Menghormati perbedaan budaya dan agama adalah bentuk sikap yang baik dalam menjaga toleransi. 3. Seorang pekerja muslim di kantor Anda ingin mengajukan cuti untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sikap yang seharusnya Anda ambil sebagai pimpinan atau rekan kerja dari pekerja tersebut adalah A. Menolak permintaan cuti dengan alasan pekerjaan menumpuk. B. Meninggalkan keputusan tersebut kepada atasan yang lebih tinggi. C. Memberikan dukungan dan memahami pentingnya merayakan hari raya bagi pekerja tersebut. D. Secara terbuka menyatakan ketidaksenangan Anda terhadap permintaan cuti tersebut. Jawaban, C.
Memberikan dukungan dan memahami pentingnya merayakan hari raya bagi pekerja tersebut. Pembahasan, memahami pentingnya hari raya bagi sesama adalah salah satu bentuk toleransi beragama. Memberikan dukungan dan pengertian terhadap kebutuhan agama orang lain adalah sikap yang mulia dalam menjaga kerukunan di tempat kerja. 4. Saat sedang beribadah di rumah ibadah Anda, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari sebuah pawai agama lain di luar. Sikap yang sebaiknya Anda ambil adalah A. Menghentikan ibadah dan mencari tahu penyebab kebisingan di luar. B. Marah dan menganggap mereka mengganggu ibadah Anda. C. Meninggalkan rumah ibadah dan bergabung dengan pawai tersebut. D. Tetap fokus pada ibadah Anda dan menghormati kegiatan agama lain di luar. Jawaban D. Tetap fokus pada ibadah Anda dan menghormati kegiatan agama lain di luar. Pembahasan, menghormati kegiatan agama lain adalah salah satu bentuk toleransi beragama. Tetap fokus pada ibadah Anda adalah tindakan yang bijaksana daripada ikut terlibat dalam konflik keagamaan. 5. Seorang tetangga Anda yang berbeda agama sedang merayakan perayaan agama mereka dengan mengundang tetangga sekitar. Sikap yang seharusnya Anda ambil adalah A. Menolak undangan dengan alasan perbedaan agama. B. Menerima undangan dan merayakan bersama sebagai bentuk penghormatan. C. Membuat keributan agar perayaan mereka terganggu. D. Mencari alasan agar tidak perlu berhubungan dengan tetangga tersebut. Jawaban B. Menerima undangan dan merayakan bersama sebagai bentuk penghormatan. Pembahasan, menerima undangan untuk merayakan perayaan agama orang lain adalah bentuk toleransi beragama yang baik. Menunjukkan penghargaan dan keterbukaan terhadap perbedaan agama adalah sikap yang harus dimiliki dalam masyarakat yang multikultural. Soal bagian kedua soal 1, studi kasus, Andi, seorang mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi, mengalami diskriminasi agama dari sejumlah teman satu kampusnya. Mereka sering melakukan bercandaan yang merendahkan ajaran agama yang dianut Andi. Pilihan jawaban, A. Andi sebaiknya melaporkan temannya ke pihak kampus. B. Andi sebaiknya membalas perlakuan temannya dengan cara yang sama. C. Andi sebaiknya mencoba untuk memahami sudut pandang temannya. D. Andi sebaiknya meninggalkan temannya dan mencari teman yang lebih toleran. Jawaban, C. Andi sebaiknya mencoba untuk memahami sudut pandang temannya. Pembahasan, pilihan jawaban C merupakan pilihan yang tepat karena dalam situasi ini, sikap toleransi beragama yang benar adalah dengan mencoba memahami sudut pandang teman yang melakukan diskriminasi. Dengan demikian, Andi dapat membuka dialog dan mencoba untuk memperbaiki persepsi temannya tentang ajaran agamanya. Soal 2. Studi kasus, Sinta, seorang karyawan baru di perusahaan, seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dari atasan dan rekan kerjanya karena ajaran agamanya yang berbeda. Pilihan jawaban, A. Sinta sebaiknya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. B. Sinta sebaiknya mencari tahu aturan hukum yang melindungi hak-haknya. C. Sinta sebaiknya membalas perlakuan yang tidak adil tersebut. D. Sinta sebaiknya mencoba untuk memperkenalkan ajaran agamanya kepada atasan dan rekan kerjanya. Jawaban, B. Sinta sebaiknya mencari tahu aturan hukum yang melindungi hak-haknya. Pembahasan, pilihan jawaban B merupakan pilihan yang tepat karena dalam situasi ini, Sinta perlu mengetahui hak-hak dan perlindungan hukum yang dapat melindunginya dari perlakuan diskriminatif berdasarkan agama. Hal ini merupakan langkah yang bijak sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Soal 3. Studi kasus, Rudy, seorang pelajar SMA, sering ditekan oleh teman-temannya karena ia memilih untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, yang berbeda dengan kebanyakan teman-temannya. Pilihan jawaban, A. Rudy sebaiknya berhenti menjalankan ibadahnya di sekolah. B. Rudy sebaiknya mencari dukungan dari guru atau pihak sekolah. C. Rudy sebaiknya membentuk kelompok dengan teman-temannya yang memiliki agama yang sama. D.
Rudy sebaiknya membalas tindakan teman-temannya agar tidak ditekan lagi. Jawaban B. Rudy sebaiknya mencari dukungan dari guru atau pihak sekolah. Pembahasan, pilihan jawaban B merupakan pilihan yang tepat karena dalam situasi ini, Rudy perlu mencari dukungan dari pihak yang berwenang di sekolah untuk mengatasi tekanan yang ia alami. Guru atau pihak sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan agama. Soal 4, studi kasus, Dila, seorang mahasiswa baru di kampus, mendapat tawaran untuk bergabung dengan kelompok keagamaan di kampus tersebut. Namun, kelompok tersebut sering melakukan kegiatan yang mengandung unsur intoleransi terhadap agama lain. Pilihan jawaban A. Dila sebaiknya langsung menolak tawaran tersebut. B. Dila sebaiknya bergabung dengan kelompok tersebut agar dapat memperbaiki sikap intoleransi mereka. C. Dila sebaiknya mencari kelompok keagamaan lain yang lebih toleran. D. Dila sebaiknya tetap bergabung dengan kelompok tersebut namun tidak ikut serta dalam kegiatan yang mengandung unsur intoleransi. Jawaban C. Dila sebaiknya mencari kelompok keagamaan lain yang lebih toleran. Pembahasan, pilihan jawaban C merupakan pilihan yang tepat karena dalam situasi ini, Dila perlu mencari kelompok keagamaan yang lebih mementingkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan. Bergabung dengan kelompok yang intoleran hanya akan semakin memperkuat sikap intoleransi. Soal 5. Studi kasus, Denny, seorang pegawai di perusahaan, mendapat tawaran proyek kerjasama dengan perusahaan yang memiliki pemimpin beragama yang berbeda dengannya. Beberapa rekan kerjanya menyarankan untuk menolak tawaran proyek tersebut. Pilihan jawaban A. Denny sebaiknya menolak tawaran proyek tersebut. B. Denny sebaiknya mencoba untuk mencari pemimpin lain di perusahaan tersebut untuk berkolaborasi. C. Denny sebaiknya menerima tawaran proyek tersebut tanpa mempermasalahkan perbedaan agama. D. Denny sebaiknya melaporkan rekan kerjanya yang menyarankan untuk menolak tawaran proyek. Jawaban C. Denny sebaiknya menerima tawaran proyek tersebut tanpa mempermasalahkan perbedaan agama. Pembahasan, pilihan jawaban C merupakan pilihan yang tepat karena dalam situasi ini, Denny sebaiknya menerima tawaran proyek tanpa mempermasalahkan perbedaan agama. Kolaborasi antar perusahaan dengan perbedaan agama dapat memperkaya keragaman dan juga membuktikan sikap toleransi dan inklusivitas. Soal bagian ketiga. Soal pilihan ganda 1. Berikut ini adalah contoh perilaku intoleransi beragama, kecuali A. Menolak keberadaan tempat ibadah berbeda agama di sekitar lingkungan. B. Menghina dan melecehkan keyakinan agama orang lain. C. Memperjuangkan hak-hak warga negara yang berbeda agama. D. Membentuk kelompok radikal yang mengancam keamanan agama lain. Jawaban C. Memperjuangkan hak-hak warga negara yang berbeda agama. Pembahasan, perjuangan hak-hak warga negara yang berbeda agama justru merupakan contoh sikap toleransi beragama, karena menunjukkan kepedulian terhadap kebebasan beragama. 2. Dalam sebuah masyarakat yang beragam, sikap toleransi beragama dapat terwujud melalui upaya A. Memaksakan keyakinan agama tertentu kepada orang lain. B. Membentuk kelompok untuk melarang kegiatan ibadah agama lain. C. Menghormati dan menerima keberagaman agama di lingkungan sekitar. D. Menyebarluaskan ajaran agama tanpa memperhatikan sensitivitas orang lain. Jawaban C. Menghormati dan menerima keberagaman agama di lingkungan sekitar. Pembahasan, menghormati dan menerima keberagaman agama merupakan wujud sikap toleransi yang sejati, karena menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan agama. 3. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, penting untuk A. Memprovokasi konflik antar umat beragama. B. Mencari kesamaan dan memahami perbedaan dalam keyakinan agama. C. Memaksakan pemahaman agama tertentu kepada orang lain. D. Membentuk persekutuan untuk mengekang kebebasan beragama. Jawaban B.
Mencari kesamaan dan memahami perbedaan dalam keyakinan agama. Pembahasan, mencari kesamaan dan memahami perbedaan dalam keyakinan agama merupakan langkah penting dalam membangun hubungan antar umat beragama yang harmonis. 4. Perkembangan teknologi dan media sosial dapat digunakan untuk A. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan tentang agama lain. B. Membentuk kelompok untuk menyalahkan atau menyalahgunakan agama lain. C. Meningkatkan pemahaman terhadap beragam agama melalui informasi yang akurat. D. Memperkuat stereotip negatif terhadap umat beragama lain. Jawaban C. Meningkatkan pemahaman terhadap beragam agama melalui informasi yang akurat. Pembahasan, perkembangan teknologi dan media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan toleransi beragama melalui edukasi yang akurat tentang keberagaman agama. 5. Tindakan konkret untuk memperkuat toleransi beragama di masyarakat adalah dengan A. Memisahkan diri dari interaksi dengan umat beragama lain. B. Menciptakan peraturan yang membatasi kebebasan beragama. C. Meningkatkan dialog antar umat beragama untuk saling memahami. D. Meningkatkan upaya untuk mengkonversi orang lain ke agama yang sama. Jawaban C. Meningkatkan dialog antar umat beragama untuk saling memahami. Pembahasan, dialog antar umat beragama merupakan langkah penting untuk memperkuat toleransi dan saling memahami dalam keberagaman agama di masyarakat. Soal bagian keempat 1. Studi kasus, seorang pemuda yang tinggal di lingkungan yang mayoritas beragama Islam, memiliki teman sekelas yang beragama Hindu. Suatu hari, teman sekelasnya mengundangnya untuk mengikuti upacara keagamaan di pura. Pemuda tersebut merasa dilema antara mengikuti temannya atau mematuhi ajaran agamanya sendiri. Pilihan jawaban A. Pemuda tersebut sebaiknya menolak undangan temannya karena hal itu bertentangan dengan ajaran agamanya. B. Pemuda tersebut sebaiknya mengikuti undangan temannya sebagai bentuk toleransi beragama. C. Pemuda tersebut sebaiknya meneliti lebih lanjut mengenai agama Hindu sebelum memutuskan apakah akan ikut atau tidak. Jawaban yang benar B. Pemuda tersebut sebaiknya mengikuti undangan temannya sebagai bentuk toleransi beragama. Pembahasan, meskipun pemuda tersebut memiliki keyakinan agamanya sendiri, namun sebagai bentuk toleransi beragama, ia bisa mengikuti undangan temannya dalam kegiatan keagamaan tersebut. 2. Studi kasus, seorang guru agama di sekolah menengah memiliki siswa yang berasal dari berbagai agama, seperti Islam, Kristen, dan Buddha. Saat mengerjakan tugas kelompok tentang perbedaan agama, seorang siswa Muslim mengungkapkan pernyataan yang menghina ajaran agama Kristen. Guru agama tersebut harus bertindak bagaimana? Pilihan jawaban A. Guru tersebut sebaiknya menegur siswa Muslim tersebut dengan tegas dan memberinya sanksi. B. Guru tersebut sebaiknya mengabaikan pernyataan siswa tersebut sebagai bentuk toleransi. C. Guru tersebut sebaiknya mendiskusikan dampak pernyataan siswa tersebut kepada kelas secara bersama-sama. Jawaban yang benar A. Guru tersebut sebaiknya menegur siswa Muslim tersebut dengan tegas dan memberinya sanksi. Pembahasan, sebagai seorang pendidik, guru tersebut harus memberikan tegas kepada siswa yang membuat pernyataan menghina ajaran agama lain sebagai bentuk pembelajaran tentang toleransi beragama. 3. Studi kasus, seorang kepala desa di suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, akan mengadakan acara peringatan Hari Besar Agama Kristen. Namun, ada sebagian kecil penduduk yang beragama Islam merasa tidak nyaman dengan adanya acara tersebut, dan mendesak kepala desa untuk membatalkannya. Pilihan jawaban A. Kepala desa sebaiknya membatalkan acara tersebut demi menjaga keharmonisan antar warga. B. Kepala desa sebaiknya tetap melanjutkan acara tersebut karena mayoritas penduduk adalah beragama Kristen. C. Kepala desa sebaiknya mengadakan dialog antara penduduk beragama Kristen dan Islam untuk mencari solusi bersama. Jawaban yang benar C.
Kepala desa sebaiknya mengadakan dialog antara penduduk beragama Kristen dan Islam untuk mencari solusi bersama. Pembahasan, dengan mengadakan dialog, kepala desa dapat menciptakan solusi yang adil dan mempromosikan toleransi antar warga dengan menghormati kepercayaan agama masing-masing. 4. Studi kasus, seorang pengusaha di sebuah kota ingin membuka usaha kuliner dengan konsep halal. Namun, ia mendapat tekanan dari sebagian karyawan dan konsumen non-muslim untuk menyediakan daging babi di menu. Pengusaha tersebut bingung dengan permintaan tersebut karena hal itu bertentangan dengan prinsip agama Islam. Pilihan jawaban A. Pengusaha sebaiknya menolak permintaan tersebut demi mempertahankan prinsip agama Islamnya. B. Pengusaha sebaiknya menyesuaikan menu usahanya demi keuntungan ekonomi. C. Pengusaha sebaiknya memberikan penjelasan kepada karyawan dan konsumen mengenai prinsip agamanya dan tetap mempertahankan konsep halal. Jawaban yang benar, C. Pengusaha sebaiknya memberikan penjelasan kepada karyawan dan konsumen mengenai prinsip agamanya dan tetap mempertahankan konsep halal. Pembahasan, dengan memberikan penjelasan, pengusaha bisa mempromosikan pemahaman tentang prinsip agamanya sambil tetap menghormati kepercayaan agama karyawan dan konsumennya. 5. Studi kasus, seorang pendeta di gereja melakukan kegiatan pelayanan sosial di suatu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, ia mendapat penolakan dari beberapa tokoh masyarakat karena dianggap mencoba mengkristenkan penduduk setempat melalui kegiatan tersebut. Pilihan jawaban A. Pendeta tersebut sebaiknya tetap melanjutkan kegiatan pelayanan sosialnya tanpa mempermasalahkan penolakan tersebut. B. Pendeta tersebut sebaiknya membatalkan kegiatan pelayanan sosialnya untuk menghindari ketegangan dengan tokoh masyarakat setempat. C. Pendeta tersebut sebaiknya melakukan dialog dengan tokoh masyarakat untuk menjelaskan tujuan sebenarnya dari kegiatan tersebut. Jawaban yang benar, C. Pendeta tersebut sebaiknya melakukan dialog dengan tokoh masyarakat untuk menjelaskan tujuan sebenarnya dari kegiatan tersebut. Pembahasan, dengan melakukan dialog, pendeta bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada tokoh masyarakat tentang tujuan sebenarnya dari kegiatan pelayanan sosial tersebut dan mempromosikan toleransi beragama. Soal bagian kelima soal 1. Sebuah kelompok masyarakat di suatu desa melakukan perayaan agama dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang merayakannya dengan suara yang keras dan meriah, ada yang melakukannya dengan diam dan khusyuk. Namun, ada sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan perbedaan cara tersebut. Pertanyaan, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh masyarakat terhadap perbedaan cara merayakan agama? A. Meminta kelompok masyarakat yang merayakan dengan cara keras untuk merubah caranya. B. Menyampaikan pendapat secara bijak dan damai kepada sesama kelompok masyarakat. C. Membiarkan segala perbedaan cara merayakan agama tanpa adanya intervensi. D. Memprotes keras dan meminta pemerintah untuk melarang perayaan agama di desa tersebut. Jawaban B. Menyampaikan pendapat secara bijak dan damai kepada sesama kelompok masyarakat. Pembahasan, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah dengan menyampaikan pendapat secara bijak dan damai kepada sesama kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa harmoni dan toleransi antar sesama. Soal 2, studi kasus, seorang siswa yang beragama Islam meminta izin kepada gurunya untuk meninggalkan kelas karena waktu sholat. Namun, gurunya menolak memberikan izin dan menganggapnya sebagai bentuk intoleransi terhadap agama lain. Pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh siswa dan gurunya dalam kasus ini? A. Siswa seharusnya tetap tinggal di kelas untuk menghindari konflik. B. Gurunya seharusnya memberikan izin kepada siswa untuk sholat sesuai tuntunan agamanya. C. Siswa seharusnya memaksa gurunya untuk memberikan izin. D. Gurunya seharusnya membiarkan siswa untuk sholat tanpa meninggalkan kelas. Jawaban B. Gurunya seharusnya memberikan izin kepada siswa untuk sholat sesuai tuntunan agamanya.
Pembahasan, guru seharusnya memahami dan menghormati kebutuhan agama siswa. Memberikan izin untuk sholat adalah bentuk toleransi dan kebebasan beragama. Soal 3, studi kasus, sebuah kelompok masyarakat melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan di hari besar agama mereka. Namun, sebagian masyarakat lainnya merasa terganggu dengan kegiatan tersebut karena tidak memperingati hari besar agama mereka. Pertanyaan, seharusnya bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat yang merasa terganggu? A. Memprotes keras kegiatan tersebut dan meminta kelompok masyarakat untuk menghentikannya. B. Menerima kegiatan tersebut tanpa adanya perasaan terganggu. C. Menyampaikan pendapat secara bijak dan damai kepada kelompok masyarakat. D. Melakukan kegiatan yang bertentangan pada saat yang sama untuk mengganggu kegiatan bersih-bersih. Jawaban, C. Menyampaikan pendapat secara bijak dan damai kepada kelompok masyarakat. Pembahasan, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah dengan menyampaikan pendapat secara bijak dan damai kepada kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa saling menghargai dan toleransi antar sesama. Soal 4, studi kasus, seorang pegawai negeri tidak mengikuti upacara bendera karena alasan agamanya melarangnya untuk berdiri tegak di depan bendera. Namun, atasan dan rekan kerjanya menganggapnya sebagai sikap intoleransi terhadap negara. Pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh pegawai negeri dan atasan dalam kasus ini? A. Pegawai negeri seharusnya mengikuti upacara bendera untuk menghindari konflik. B. Atasan seharusnya menghormati keputusan pegawai negeri dan memberikan kelonggaran. C. Pegawai negeri seharusnya memprotes atasan yang menganggapnya intoleran. D. Atasan seharusnya memberikan sanksi kepada pegawai negeri yang tidak mengikuti upacara bendera. Jawaban, B. Atasan seharusnya menghormati keputusan pegawai negeri dan memberikan kelonggaran. Pembahasan, atasan seharusnya memahami dan menghormati keputusan pegawai negeri berdasarkan kepercayaan agamanya. Memberikan kelonggaran adalah bentuk toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Soal 5, studi kasus, seorang tokoh agama melakukan pernyataan yang menyinggung perasaan umat agama lain. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari umat agama tersebut dan menimbulkan konflik antar umat beragama. Pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh umat agama yang merasa terganggu dengan pernyataan tersebut? A. Merespon dengan melakukan pernyataan yang lebih menghina terhadap tokoh agama tersebut. B. Merespon dengan melakukan aksi kekerasan sebagai bentuk balas dendam. C. Mengajak umat agama lain untuk melakukan dialog damai dan mencari solusi terbaik. D. Meminta pemerintah untuk melarang tokoh agama tersebut berkomentar lagi. Jawaban, C. Mengajak umat agama lain untuk melakukan dialog damai dan mencari solusi terbaik. Pembahasan, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah dengan mengajak umat agama lain untuk melakukan dialog damai dan mencari solusi terbaik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Soal bagian ke-6. Soal 1, studi kasus, Andi, seorang pegawai Kementerian Agama, mendapat tugas untuk mengadakan dialog lintas agama di kampungnya yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Hindu. Ketika mengatur jadwal dialog, Andi menyadari bahwa jadwal tersebut bertepatan dengan Hari Raya Nyepi umat Hindu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Andi? A. Tetap melaksanakan dialog tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan. B. Membatalkan dialog dan mencari jadwal lain yang tidak bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. C. Menghubungi tokoh agama Hindu setempat untuk meminta saran dan masukan. D. Tidak mengadakan dialog karena dianggap tidak penting bagi kegiatan keagamaan masyarakat. Jawaban, C. Menghubungi tokoh agama Hindu setempat untuk meminta saran dan masukan. Pembahasan, sebagai seorang pegawai Kementerian Agama, Andi seharusnya memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi. Dalam hal ini,
Ia seharusnya mempertimbangkan hari raya Nyepi umat Hindu dan berupaya untuk menghormati kegiatan keagamaan mereka. Dengan menghubungi tokoh agama Hindu setempat, Andi dapat mencari solusi yang dapat menyeimbangkan antara tugasnya sebagai pegawai Kementerian Agama dan kegiatan keagamaan umat Hindu. Soal 2, studi kasus, Siti dan Budi adalah teman sekelas di sebuah SMA. Siti adalah seorang Muslim dan Budi adalah seorang Buddha. Suatu hari, Siti melihat Budi sedang berdoa di kelasku. Siti merasa terganggu dengan kegiatan Budi tersebut. Sikap apa yang sebaiknya ditunjukkan oleh Siti? A. Memarahi Budi karena melakukan kegiatan keagamaan di kelas. B. Mengabaikan kegiatan Budi dan langsung melanjutkan kegiatannya sendiri. C. Mendekati Budi setelah kegiatan keagamaannya selesai dan mencoba untuk memahami kegiatan keagamaan Budi. D. Melapor kepada guru tentang kegiatan keagamaan Budi di kelas. Jawaban C. Mendekati Budi setelah kegiatan keagamaannya selesai dan mencoba untuk memahami kegiatan keagamaan Budi. Pembahasan, sebagai seorang Muslim, Siti seharusnya memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi. Ketika melihat Budi sedang berdoa di kelas, Siti seharusnya mencoba untuk memahami kegiatan keagamaan Budi daripada langsung merasa terganggu atau bahkan memarahinya. Dengan mendekati Budi dan mencoba untuk memahami kegiatan keagamaannya, Siti dapat memperkuat hubungan persahabatan mereka serta menunjukkan sikap toleransi beragama yang baik. Soal 3, studi kasus, sebagai seorang pekerja sosial di sebuah desa, Aulia mendapati adanya ketegangan antara umat Islam dan umat Hindu setempat. Aulia merasa tertantang untuk mempererat hubungan antar komunitas tersebut. Sikap apa yang sebaiknya ditunjukkan oleh Aulia? A. Memberikan bantuan hanya kepada salah satu komunitas sebagai upaya memihak kepada salah satu pihak. B. Melakukan pendekatan kepada tokoh agama kedua komunitas untuk mendorong dialog antar komunitas. C. Menyampaikan kepada masyarakat agar menghindari komunikasi dan interaksi dengan komunitas lain untuk menghindari konflik. D. Mengorganisir parade keagamaan dengan melibatkan kedua komunitas. Jawaban B. Melakukan pendekatan kepada tokoh agama kedua komunitas untuk mendorong dialog antar komunitas. Pembahasan, sebagai seorang pekerja sosial, Aulia seharusnya memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk memediasi konflik antar komunitas. Dengan melakukan pendekatan kepada tokoh agama kedua komunitas untuk mendorong dialog antar komunitas, Aulia dapat menciptakan ruang bagi kedua komunitas untuk saling mendengar dan memahami perbedaan mereka serta mencari solusi yang dapat mempererat hubungan antar komunitas. Soal 4, studi kasus, dalam sebuah rapat kerja di kantor, Aji merasa kesulitan untuk menyampaikan hasil temuannya dalam penelitian terkait keberagaman agama di masyarakat. Bagaimana sebaiknya Aji menyampaikan hasil temuannya dengan tetap menghormati keberagaman agama di hadapan rekan kerjanya? A. Menekankan kelebihan agama yang ia anut dan mengkritik kelemahan agama lainnya. B. Menyampaikan hasil temuannya secara imparsial tanpa relevansi dengan keberagaman agama di masyarakat. C. Merasa tidak perlu menyampaikan hasil temuannya karena temuan tersebut dapat menimbulkan konflik. D. Menyampaikan hasil temuannya dengan menyertakan data dan fakta yang valid dengan sikap terbuka terhadap beragam pandangan agama. Jawaban D. Menyampaikan hasil temuannya dengan menyertakan data dan fakta yang valid dengan sikap terbuka terhadap beragam pandangan agama. Pembahasan, sebagai seorang peneliti, Aji seharusnya memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi dan mampu menyampaikan hasil temuannya secara objektif tanpa memihak kepada satu agama tertentu. Dengan menyertakan data dan fakta yang valid serta sikap terbuka terhadap beragam pandangan agama, Aji dapat menghormati keberagaman agama di hadapan rekan kerjanya serta mendorong dialog dan pemahaman yang lebih baik terkait keberagaman agama di masyarakat. Soal 5, studi kasus, dalam acara pernikahan teman semnya, Lina yang beragama Islam merasa dilema ketika mendapat undangan untuk makan siang di hari Sabtu,
yang dianggap sebagai hari suci umat Kristen. Sikap apa yang sebaiknya ditunjukkan oleh Lina? A. Menolak undangan makan siang dengan alasan hari Sabtu adalah hari suci umat Kristen. B. Menerima undangan makan siang karena dianggap sebagai sebuah acara sosial tanpa mempertimbangkan hari Sabtu yang dianggap suci umat Kristen. C. Menerima undangan makan siang sambil menjalankan ibadah sendiri di rumah tanpa mengganggu perayaan hari Sabtu umat Kristen. D. Menerima undangan makan siang tetapi meninggalkan acara setelah ucapan selamat kepada pengantin untuk menjalankan ibadah di rumah. Jawaban C. Menerima undangan makan siang sambil menjalankan ibadah sendiri di rumah tanpa mengganggu perayaan hari Sabtu umat Kristen. Pembahasan, sebagai seorang Muslim, Lina seharusnya memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi dan dapat menghormati perayaan hari suci umat Kristen. Dengan menerima undangan makan siang sambil menjalankan ibadah sendiri di rumah tanpa mengganggu perayaan hari Sabtu umat Kristen, Lina dapat menunjukkan sikap toleransi serta menjaga keberagaman agama dalam masyarakat. 8. Anti kekerasan, soal bagian pertama. 1. Studi kasus, seorang guru agama di sebuah sekolah mendengar bahwa salah satu muridnya sering menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah. Guru tersebut merasa prihatin dan ingin memberikan pemahaman agama kepada muridnya untuk menghadapi situasi tersebut. Pilihan A. Mempelajari ajaran agama secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang benar kepada muridnya. B. Menyarankan muridnya untuk membalas kekerasan yang dialaminya. C. Melaporkan kasus kekerasan tersebut kepada pihak sekolah dan orang tua murid secara rahasia. D. Mengajak muridnya untuk meminta bantuan kepada kelompok agama sebaya. Jawaban C. Pembahasan, pilihan A adalah langkah yang tepat, namun tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang tengah dihadapi murid. Pilihan B tidak sesuai dengan sikap anti kekerasan yang seharusnya dipromosikan. Pilihan D juga kurang tepat karena sebaiknya melalui jalur resmi seperti pihak sekolah dan orang tua untuk penyelesaian masalah kekerasan. 2. Studi kasus, seorang ulama di sebuah desa mengetahui adanya praktik kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di antara jamaahnya. Ia merasa tertantang untuk memberikan pemahaman agama yang benar mengenai sikap anti kekerasan kepada para suami dan istri di desa tersebut. Pilihan A. Mengajak para suami dan istri untuk belajar agama secara mendalam bersama-sama. B. Menasihati para suami dan istri secara pribadi mengenai pentingnya sikap anti kekerasan dalam rumah tangga. C. Melaporkan kasus kekerasan rumah tangga kepada pihak berwajib di desa. D. Mengadakan ceramah agama tentang pentingnya sikap anti kekerasan dalam rumah tangga. Jawaban B. Pembahasan, pilihan A, meskipun memiliki tujuan yang baik, belum tentu dapat langsung mengurangi praktik kekerasan dalam rumah tangga. Pilihan C merupakan langkah ekstrim yang sebaiknya dihindari sebelum mencoba pendekatan lain terlebih dahulu. Pilihan D juga tepat, namun pendekatan pribadi dapat lebih efektif untuk membuat para suami dan istri memahami pentingnya sikap anti kekerasan. 3. Studi kasus, seorang ustadz di sebuah pesantren melihat adanya tindakan kekerasan verbal dari sesama santri yang sering terjadi di lingkungan pesantren. Bagaimana tindakan yang tepat untuk mengatasinya? Pilihan A. Mengadakan pertemuan bersama para santri untuk mendiskusikan pentingnya sikap anti kekerasan. B. Memberikan sanksi kepada para pelaku kekerasan secara tegas. C. Melibatkan orang tua santri untuk turut serta dalam mengatasi kasus kekerasan ini. D. Mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian untuk menangani kasus kekerasan di pesantren. Jawaban A. Pembahasan, pilihan A adalah langkah awal yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada para santri mengenai pentingnya sikap anti kekerasan. Pilihan B juga penting, namun sebaiknya disertai dengan pendekatan edukatif daripada sanksi keras. Pilihan C merupakan langkah yang diperlukan sebagai bentuk dukungan dari lingkungan santri. Pilihan D sebaiknya menjadi langkah terakhir setelah upaya internal pesantren tidak membuahkan hasil.
4. Studi kasus. Seorang muballigh di sebuah komunitas muslim di kota sedang menghadapi kasus kekerasan pada anak-anak di lingkungan tersebut. Ia ingin memberikan pemahaman agama yang benar mengenai kedamaian dan kebebasan dari kekerasan kepada para orang tua di komunitas tersebut. Pilihan A. Mengadakan kajian agama secara rutin bagi para orang tua di komunitas. B. Membantu para orang tua yang terlibat dalam kasus kekerasan untuk mendapatkan bantuan psikologis. C. Mengecam tindakan kekerasan secara terbuka di hadapan para orang tua. D. Melakukan kampanye sosial mengenai pentingnya sikap anti kekerasan dalam agama. Jawaban B. Pembahasan, pilihan A, C, dan D merupakan langkah yang perlu dilakukan, namun tidak langsung menargetkan para orang tua yang terlibat dalam kasus kekerasan. Pilihan B lebih tepat karena membantu para orang tua untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai akar permasalahan kekerasan dan bagaimana cara mengatasinya. 5. Studi kasus, seorang tokoh agama di sebuah kota besar menyaksikan aksi kekerasan antar umat beragama di wilayah tersebut. Ia ingin memberikan pemahaman agama yang benar mengenai kedamaian dan toleransi antar umat beragama dalam menghadapi situasi tersebut. Pilihan A. Mengadakan dialog lintas agama untuk membahas permasalahan kekerasan antar umat beragama. B. Mengerahkan jamaahnya untuk membalas kekerasan yang dialami oleh umat seagama. C. Melaporkan kasus kekerasan ke pihak berwajib tanpa memihak pada salah satu pihak. D. Menyebarkan pesan-pesan kebencian terhadap umat beragama yang melakukan kekerasan. Jawaban A. Pembahasan, pilihan A merupakan langkah yang paling tepat karena memberikan ruang bagi para tokoh agama dan para pemeluk agama untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan kekerasan antar umat beragama. Pilihan B, meskipun memiliki niat yang baik, dapat menambah konflik yang sudah ada. Pilihan C merupakan langkah yang diperlukan untuk menegakkan keadilan, namun sebaiknya disertai dengan upaya resolusi konflik. Pilihan D jelas tidak sesuai dengan sikap anti kekerasan yang seharusnya dipromosikan. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Sampai di sini dulu belajar kita di dalam video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita sebagai bekal menghadapi ujian seleksi nanti. Dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.